tidak pernah dilakukan oleh masyarakat adalah percaya pada pemerintahnya sendiri, ya kan? Itu terjadi ketidakseimbangan. Bahkan pacaran juga nggak bisa begitu, ya kan? Kita lanjut ke masalah persiapan masyarakat Indonesia untuk menuju ke new normal ya. Nah, kita ini kan kalau kita lihat, kita bisa nggak sih melakukan kegiatan lagi seperti biasanya dengan aman kalau mengikuti protokol dari pemerintah? Menurut dokter gimana? Ini sangat-sangat tergantung dari individunya. Let's say kita cerita ya, kita ada berlima, ya, let's say kita berlima ini dalam suatu ruangan. Kalau misalnya, let's say satu orang, dia kondisinya kurang baik, kurang sehat. Whether it's COVID or not, kita nggak tahu. Nah, maka lima-lima ini harus memiliki kemampuan new normal, perilaku bersih, hidup sehat yang sama. Kalau ada yang tidak sama, maka resiko penularan tetap akan ada. Nah, itu yang menyebabkan dari rakyat kita benar-benar harus tahu bahwa new normal ini harus dilakukan setara. Kalau ada yang bandel aja, maka dia akan menjadi lebih gampang beresiko terkena. Dan akhirnya dia akan makin gampang nyebarin, makin gampang nyebarin. Ya di Indonesia harus perlahan-lahan sih. Karena kalau misalkan kita nggak melakukan perlahan, kita nggak ketatin juga untuk protokol-protokol yang disiapkan oleh pemerintah, oleh Kemenkes, maka akan tetap tinggi resiko penularannya. Apakah protokol itu sempurna? Mungkin tidak sempurna untuk 100% mencegah COVID, tapi bisa mengurangi. Jadi, sampai nanti ke depannya, untuk perilaku ataupun aktivitas normal yang kembali seperti biasa, it takes time. Benar-benar sangat lama. Apakah akhir tahun? Kayaknya enggak, lebih. Indonesia belum siap untuk new normal. Tapi itu sudah diputuskan dan mau nggak mau kita harus menghadapi gitu kan. Jadi kalau dari sisi sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan gitu? Walaupun kita tidak siap, kita kan ya life goes on gitu. Jadi ada saran nggak dari dokter apa yang dilakukan masyarakat? Pertama yang tidak pernah dilakukan oleh masyarakat adalah percaya pada pemerintahnya sendiri. Setuju gue. Wow. Itu yang pertama. Kenapa? Ya kalian tahu kalau misalkan hoax di luar sana itu sangat menggiring opini ya. Iya, benar. Itulah sebabnya dibuat TGI Foxbuster nih, promosi. Setuju banget kalau ada ini. Iya. Kalau undang gua enggak ada. Gue senang banget lu yang datang. Iya, kita juga senang. Iya, terima kasih. Jadi memang kalau misalkan dibilang rasa percaya rakyat ke pemerintah itu sangat kurang. Pemerintah itu dapat data kok dari setiap daerahnya. Tapi permasalahannya pemerintah pusat, jadi kayak presiden memberikan anjuran, tidak harus semena-mena itu langsung diikuti oleh seluruh daerah secara bersamaan. Contohnya dari daerah Jakarta dengan Bogor aja itu terjadi perbedaan. Kenapa? Maka kita harus lihat dari resiko infeksi dan penularan di kota itu, di daerah itu masing-masing. Baru kita melakukan transisi secara bertahap. Itu yang pertama. Untuk masyarakatnya, percayalah pada pemerintah, apa yang dilakukan oleh wali kota ataupun gubernur dari daerah masing-masing, itu diikuti. Protokol kesehatan dari Kemenkes itu diikuti. Kenapa harus diikuti? Itu akan mengurangi resiko dari penularan. Kemarin tuh baru dalam waktu 2 hari dari hari ini, itu Kemenkes ada ngeluarin persiapan menuju new normal. Itu bahkan di Instagramnya dikeluarin, lalu kemudian di media sosial semuanya di-share. Jadi kayak misalkan
harus bawa masker, harus bawa hand sanitizer. Kalau memang nanti udah menggunakan kendaraan umum, itu kalau bisa selalu jaga physical distancing dan juga menggunakan peralatan sendiri. Baik misalkan kalau misalkan bisa makan dengan peralatan sendiri ataupun dengan menggunakan helm sendiri. Itu protokol itu semuanya untuk mengurangi risiko penularan yang melonjak cepat. Jadi memang pertama rakyat harus percaya dulu, jangan termakan dengan hoax. Hoax itu adalah satu dari sekian banyak, tapi itu menggiring opini. Nah, dan juga berikutnya diikuti, benar-benar diikuti. Jadi jangan si A ngikutin, si B nggak ngikutin, nggak ada gunanya, ya kan? Itu terjadi ketidakseimbangan. Bahkan pacaran juga nggak bisa begitu, ya kan? Gak ada pacar gimana nih? Mungkin Timi nggak bisa relate. Terkait protokol kesehatan tadi, ini pertanyaan yang praktikal sih sebenarnya, kayak memang idealnya kita melakukan semua itu, tapi terkadang ada kondisi di mana tidak memungkinkan, misalnya aja yang physical distancing itu yang paling sering kan, apalagi di Indonesia orangnya banyak gitu. Tidak memungkinkan kita untuk melakukan physical distancing. Kalau menurut dokter sebagai sudut pandang penyedia layanan kesehatan, misalnya tidak mungkin melakukan itu, apa yang harus kita lakukan? Kaburkah? Atau apa gitu? Apa yang bisa Atau kita mengurung lakukan? diri gitu? di rumah mungkin ya. Nggak pergi sama sekali. Di dalam dunia kedokteran selalu ada bahasa perfect is enemy of good. Jadi kalau misalkan untuk menjadi perfect itu memang sulit. Untuk menerapkan semuanya it almost impossible. Jadi dengan kita melakukan physical distancing, pakai masker dan juga cuci tangan yang baik, penggunaan masker yang sesuai, pelepasan masker yang sesuai, tidak menyentuh daerah wajah sebelum bercuci tangan, itu adalah saling melengkapi satu sama lain. New normal atau protokol kesehatan yang disiapkan untuk new normal itu sifatnya adalah saling melengkapi. Kalau memang yang terbaik adalah yang seperti itu, tapi kalau tidak bisa, setidaknya yang lain dilakukan. Nah, kenapa dengan yang lainnya melakukan itu tetap akan mengurangi resiko penularan meskipun tidak sempurna. Nah, itu tetap akan sangat membantu. Di berita-berita kan juga banyak tuh, juga bukan cuma berita aja sih, ada beberapa tempat kerja atau mungkin daerah yang mewajibkan ada surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini kan ini banyak macamnya gitu kan. Ada yang check up biasa, ada yang tes. Nah, tanggapan dokter sendiri gimana? Maksudnya seberapa pentingkah, seberapa manfaatnya gimana? Tarik napas dulu, buang napas. Apakah reliable? Saya berani jawab di sini tidak. Saya berikan contoh ya. Jadi gue berikan contoh. Misalkan gua misalkan bukan seorang dokter tapi gua seorang pekerja karyawan di satu pabrik. Oh, Riko, lu nggak boleh masuk. Lu harus masuk kalau lu punya surat keterangan sehat. Lu harus di rapid test atau dari beberapa perusahaan memerlukan lu lakukan di swab untuk memastikan swab lu adalah negatif. Oke, yang pertama, rapid test sensitivitas tidak terlalu baik. Negatif doesn't mean kamu tidak ada COVID. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalkan gue melakukan swab itu tanggal 7 Juni, hasilnya itu bukan tanggal 7 Juni. Hasilnya itu mungkin bisa 3 hari ataupun 7 hari ataupun 2 minggu gitu. Nah, selama hasil itu keluar, apakah kalian yakin kalian tidak terinfeksi? Gue pergi ke rumah sakit tanggal 7 Juni, gue pulang dari rumah sakit, gue bisa kena COVID. Ngerti ya? Iya. Jadi, kalau misalkan reliable atau tidak, jawabannya mungkin tidak, tapi itu adalah salah satu usaha untuk meyakinkan bahwa perusahaan itu atau karyawan itu dalam kondisi yang baik. Nah, kalau misalkan gue ke rumah sakit, dilakukan swab, dan gue melakukan protokol new normal yang baru, mungkin resiko itu berkurang. Tapi, does it reliable? I'm not sure. Tapi kalau concernnya seperti itu, bisa nggak? Mungkin tidak benar-benar membuat suratnya akurat ya, tapi paling nggak membuat lebih akurat dengan melakukan testing lebih sering.
Jawabannya iya. Karena dengan adanya hal ini, orang jadi mau memeriksakan dirinya. Itu yang pertama. Meskipun kita kan tahu banyak orang yang tidak mau memeriksakan dirinya karena stigma di masyarakat di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa, ya kan? Hmm. Tapi sekarang karena keperluan mereka, mereka harus memeriksakannya. Dan hal itu, that's a good thing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang kalau misalkan bisa dibilang, kalau kita bisa menjaga protokol new normal dengan baik, setidaknya kita tahu resiko mereka untuk menularkan atau tertular itu seperti apa. Jadi, it's better than nothing at all. Suratnya tuh ada tanggal expirednya nggak sih? Ada. Jadi kalau misalkan kayak rapid test, itu dia ada cuma berlaku untuk sekian hari, itu ada. Dan itu sudah disetarakan sih. Jadi untuk kayak misalkan SKIM, surat keterangan izin masuk ke daerah Jakarta, itu ada keterangannya. Misalkan swab hidung untuk PCR itu berapa hari, untuk rapid test itu berapa hari. Begitu. Kalau boleh tahu berapa lama expire-nya suratnya? Kurang lebih itu 7 sampai 10 hari. Oh, pendek juga ya. Sampai 10 hari. Kalau harus Berarti dites, bokeh habis juga. itu harus dites terus dong. Apa mungkin lebih efektif kalau bukan cuman pas mau masuk kantor lagi kita harus tes, tapi memang setiap perkantoran itu mewajibkan karyawannya untuk tes secara reguler. Kayak gitu, setiap masa berlakunya habis tes lagi. Sebaiknya memang reguler, tapi gue nggak ngerasa itu suatu hal yang visible di Indonesia. Nah, jadi makanya dilakukan hal ini, kemudian mulai tuh pencanangan untuk new normal, protokol kesehatan new normal seperti apa, perilaku seperti apa. Jadi gue sih ngelihatnya ini bagian dari proses transisi. Jangan sampai ketika kita lepas dari PSBB, karyawan udah boleh masuk ke perusahaannya masing-masing, langsung melonjak tinggi. Gitu sih. Jadi, Rick, kalau untuk new normal dalam layanan kesehatan nih, apakah ada protokol baru dalam layanan kesehatan setelah COVID yang bertujuan mencegah infeksi nosocomial infection itu? Lebih ke infeksi silang ya maksudnya ya. Karena kalau nosokomial kan lebih ke bakteri rumah sakit yang kemudian menginfeksi dari pasiennya. Tapi kalau infeksi silang ada baik dari staf, dari dokter ataupun dari orang yang sudah positif kemudian menginfeksi orang yang negatif dalam lingkungan rumah sakit. Mungkin lebih ke infeksi silang ya. Gila, di rumah sakit gua itu sangat banyak perubahan yang terjadi. Gue yakin di rumah sakit lain sangat banyak juga perubahan yang terjadi. Nah, yang pertama, sekarang karena rumah sakit udah bisa secara mandiri untuk melakukan pemeriksaan swab PCR dengan harganya yang mahal itu, maka kita menerapkan clean hospital. Jadi clean hospital, kalau misalkan pasien yang dirawat inap, itu kita akan lakukan screening untuk COVID. Akan dilakukan swab, akan dilakukan CT scan thorax untuk mengkonfirmasi apakah is there any sign of pneumonia atau enggak. Ya, itu disiapkan. Lalu kemudian pengunjung sudah tidak ada lagi pengunjung atau jadwal kunjung, jadi lebih ke sifat pendamping. Dan pendampingnya juga hanya satu orang yang sama. Pendamping juga harus diwajibkan itu menggunakan alat pelindung diri, jadi masker. Pasien masuk ke IGD kita, itu langsung kita berikan masker. Kalau misalkan dia tidak sesak yang memerlukan pemasangan masker oksigen. Nah, jadi kita langsung berikan masker, lalu kemudian pendamping juga harus menggunakan masker, dan juga yang berikutnya, semua petugas medis dan juga pendamping biasanya kita sarankan untuk menggunakan face shield selama di lingkungan rumah sakit. Kita juga ngajarin ke ke pendamping dan juga pasiennya cara untuk cuci tangan. Jadi dari pihak penyebaran infeksi kita itu keliling secara rutin ngajarin dan juga ngetes dari kita tenaga medisnya. Nah, jadi memang sangat banyak perubahan. Kalau misalkan gambaran CT scan mengarah ke arah radang paru, ke arah pneumonia, dan juga rapid testnya ternyata positif,
maka kita lebih aware untuk tidak menyatukan mereka ke orang yang rapid negatif dan juga CT scan-nya bersih. Protokol ini sangat jauh berubah dan itu menyebabkan masyarakat menjadi kesel juga gitu loh. Gue itu mau berobat buat diare, lu suruh buat tes COVID, maksudnya apa? Dalam hati gue ada 5% sampai 10% sih keluhan COVID itu diare, tapi itu kan nggak tahu. Banyak itu yang ngeluh kayak gitu. Katanya teman gue, ini juga bukan yang pertama kali gue denger sih, kalau dia datang ke rumah sakit tuh karena tipes atau diare, terus malah ditaruh sementara di ruang isolasi bareng pasien COVID. Itu gimana? Bukannya malah meningkatkan resiko infeksi silang tadi ya? Dan itu apakah cuma di awal-awal kemarin atau itu juga udah termasuk protokol yang udah dibenerin sama rumah sakit? Itu adalah pada awal-awal kemarin. Jadi pada awal-awal kemarin itu memang statusnya itu adalah bebas COVID baru bisa masuk ruangan yang bebas gitu loh. Nah, ruangan yang khusus yang memang seperti biasa. Nah, jadi banyak sekali perubahan yang terjadi di rumah sakit gua itu. Jadi awalnya benar-benar kita pisah. Clean hospital di sini gedungnya, infeksius di sini gedungnya. Wah, ini nggak lewat nih, nggak lewat screening awal, ada keluhan demam, nggak bisa masuk clean hospital kita. Ditangani di luar rumah sakit dulu. Ada tenda misalkan gitu, ada kontainer gitu. Atau misalkan ada gedung khusus buat nanganin kasus ini untuk IGD-nya bila diperlukan. Nah, perubahan itu kan sangat-sangat gede banget gitu loh, skalanya besar. Dan ini sangat-sangat tidak bisa diterima oleh pasien gitu. Secara umum mungkin itu mencegah infeksi silang kalau misalkan kita lakukan protokol yang sesuai, tapi kalau misalkan dimasukkan ke dalam ruangan yang sama, itu memang sulit sih. Kita statusnya adalah cohorting rata-rata. Cohorting itu adalah satu ruangan itu dengan kondisi klinis yang serupa. Jadi kalau misalkan dia masih suspek probable ke arah COVID, maka semua yang di sana adalah probable COVID. Nah, dalam satu ruangan. Kalau ada yang positif, pindah ke ruangan yang khusus buat yang positif. Kalau dia negatif, maka dia udah bisa pindah ke ruangan biasa. Itu pun jarak antar ruangan cohortingnya sudah diatur dari Kemenkes dan juga dari WHO sih. Jadi jaraknya itu bisa 2-3 meter, bahkan kemudian dianjurkan untuk pasiennya itu menghadapnya ke dinding. Jadi kalau misalkan mereka ada batuk atau bersin yang secara nggak sengaja, itu lebih ke dinding, bukan ke kita yang ngelewatin tenaga medis ataupun orang-orang sekitar yang lewat ke sana. Gitu sih. Baru, jadi memang masih trial and error lah ya. Ya, betul. Jadi kan setelah COVID ini, karena adanya physical distancing dan sebagainya, terus kayak memunculkan kayak ide-ide apa tren kesehatan di masa depan gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah telemedicine. Nah, menurut dokter, gimana sih telemedicine ini di Indonesia? Apakah sudah siap kita dengan telemedicine? Apakah ini sungguh akan terjadi atau cuma ide semata gitu? Jadi kalau misalkan telemedicine, ini dari Kemenkes sendiri itu udah mengeluarkan ini ya, peraturan untuk telemedicine itu sendiri. Jadi dari Kementerian Kesehatan Indonesia itu udah ada aturannya. Nah, jadi akan lebih mengarahkan pasien. Contohnya, kita pertama itu adalah anamnesis, jadi history taking. Buat pasien kita tanya-tanya, itu kita mencari tanda waspada. Kalau misalkan ada tanda waspada, maka kita anjurkan pasien itu ke rumah sakit. Oke. Jadi lebih sifatnya adalah lebih ke konseling sih ya. Nah, itu yang pertama. Lalu juga kalau misalkan sifatnya itu mengedukasi tanda waspada itu seperti apa. Kalau misalkan ada tanda waspada ini, sebaiknya jangan ditunda, harus langsung ke rumah sakit. Lalu kemudian pengobatan sifatnya bukan pengobatan yang benar-benar dalam artian kata fix dan semua obat-obatan kita berikan sama seperti kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Jadi ke pengobatan lebih ke simptomatik. Jadi gejalanya. Nah,
Gejala dikurangin, dan juga kalau misalkan dalam 2 hari pengobatan gejala itu tidak membaik, maka harus tetap berobat ke rumah sakit. Jadi sifatnya sih lebih ke konseling dan juga estimasi apakah ada tanda waspada atau tidak. Kadang banyak orang itu jadi panik dengan kondisi seperti ini. Gua sakit tapi gue nggak mau ke rumah sakit. Gue yakin nanti gue kena COVID di sana. Wah, ya nggak gitu juga sih. Tapi maksudnya mereka berpikir seperti itu. Nah, itu hal yang menurut gua sebenarnya telemedicine ini membantu, tapi apakah sempurna untuk kedepannya, tetap tidak akan bisa menggantikan praktek klinis sehari-hari. I need to touch my patient to know masalah mereka. Itu sangat beda feel-nya. Gua ketemu pasien, gua ngelihat mukanya, oh ini merah, gua udah langsung tahu, ini more likely ini virus gitu. Nah, simple. Tapi kalau di telemedicine itu sulit. Gue pegang tangannya, detak jantungnya cepat. Lebih dari 100. Let's say kita misalnya seperti itu dalam 1 menit. Gue tahu, dalam beberapa saat lagi, ini dia dalam kondisi dehidrasi atau demam, atau dia akan menjadi demam. Itu contoh sederhananya. Dan I will never get it from telemedicine. Ya kan? Jadi ada batasan-batasan juga. Oh, ini nggak boleh dilakukan di telemedicine. Itu semua udah dijelaskan dari Kemenkes di Indonesia. Jadi mungkin ini akan terus berlangsung untuk kedepannya, untuk ngebantu. Dan artian katanya sebenarnya adalah ini meningkatkan family doctor di Indonesia sih. Secara nggak langsung ya. Kalau aku pribadi belum percaya tuh sama telemedicine, tapi ternyata dokternya jawabnya juga emang beda ya. Oh, beda. Iya, karena kan nggak periksa stetoskop lah, apalah. Kecuali handphonenya nanti dilengkapi dengan fasilitas untuk cek ini ya, detak jantung kah atau apa di kemudian hari, mungkin itu bisa kali. Tapi biar bagaimanapun walaupun berbeda, tapi itu membantu dari segi konsultasi tadi kan. Iya, karena 70% itu memang kita bisa negakin diagnosis itu dari history taking. Tapi kan 30%-nya feel touch-nya itu beda lah kalau misalkan kita nggak periksa pasien secara langsung. Dan tadi lumayan menarik karena ternyata dari pemerintah sendiri sudah melakukan peraturan tentang telemedicine. Yang aku penasaran, apalagi dokternya ada pengalaman di Papua juga. Memangnya untuk telemedicine sudah siapkah Indonesia? Maksudnya secara infrastruktur gitu? Tidak. Di daerah Kota Bogor gitu kayak misalkan, aduh sinyalnya kok susah ya, jadi ngomongnya putus. Jangankan Papua ya. Jangankan Papua. Anyway, gue sharing, gue pernah hidup di Papua 2 minggu nggak ada sinyal sama sekali. Literally no signal. Telemedicine mungkin belum ready yang sama dan setara di seluruh Indonesia. Belum ready. Terus kayak setelah salah satu tren lain yang diprediksi selain telemedicine setelah COVID ini adalah pendekatan medis yang lebih ke arah preventif daripada kuratif. Pendapatnya dokter sendiri gimana? Semuanya kalau bisa menjalankan kondisi protokol new normal yang baru, maka secara tidak langsung mereka udah melakukan preventif terhadap penyakit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, artian katanya dalam konsultasi ini, maka telemedicine ini diharapkan itu bukan suatu kasus yang berat. Jadi dokter akan lebih banyak mengedukasi dalam telekonsultasi ini, telemedicine ini. Nah, that's a good thing. Jadi akan banyak perubahan yang terjadi di Indonesia mengenai preventif dan juga kuratif. Dari hal-hal tersebut, memang preventif akan menjadi yang utama. Jadi itu juga yang menjadi prediksi gua ke depannya. Sebenarnya dokter layanan primer dan juga dokter family doctor di Indonesia itu perlu ditingkatkan. Mungkin mau diperjelas sedikit gitu ya. Family doctor sama dokter umum mengacu ke hal yang sama atau berbeda? Jadi family doctor itu sifatnya adalah lebih ke preventif. Pertama promotif dan preventif akan suatu kondisi penyakit. Jadi kalau misalkan mereka promotif dan preventif, mereka akan selalu follow up dan pantau dari kesehatan dari tiap family yang mereka pegang. Nah, contohnya misalkan di dokter umum, pasien ada yang berobat, si A, ibunya, misalkan dia berobat ke kita tahu dia misalkan itu
let's say varicella gitu ya, cacar air. Nah, kita pasti akan nanya dong, kita sebagai dokter umum pasti akan bertanya, di rumah ada yang belum kena cacar air belum? Ada yang belum kena varicella belum? Oh ya ada gitu. Nah, tapi setelah itu kita infoin dari dokter umum ya, ini dokter umum. Kita infoin nanti beresiko terkena ya. Dan kita loss of follow up. Nah, tapi kalau misalkan di family doctor, itu mereka akan follow up terus. Yang kontak ini yang kira-kira ini kalau bisa jangan terlalu banyak aktivitas di luar dulu ya, takutnya mereka kena tapi masih dalam prodromal syndrome yang belum muncul gejala jelas. Nah, mereka akan follow up. Kalau ada keluar, oh anak saya ini jadinya demam dok, oke kita pantau 1-2 hari ke depan. Kalau ada lenting air, anytime langsung datang untuk evaluasi. Nah, jadi perbedaannya cukup luas dan juga family doctor itu mereka mengatur genogramnya dari mengatur dalam proses ini rencananya gimana, mau KB nggak, 2 anak cukup lah. Nah, tapi mama bilang 4 anak aja lebih bagus. Ya ntar diskusi lagi ya. Jadi perbedaannya lebih ke situ sih. Setelah aku ngobrol sama Dokter Riko ini, jadi merasa bahwa ternyata tidak seburuk itu ya kondisi di Indonesia. Maksudnya kan aku di luar negeri, jadi nggak terlalu tahu kondisi aslinya gimana. Jadi yang kalau baca Jangankan berita di luar negeri. buruk banget gitu. Apa? Jangankan lo yang di luar negeri, gue di Indonesia aja taunya negara tuh separah itu pemerintah nggak kerja itu, apalagi ngelihat berita-berita bener-bener menggiring opini banget gitu. Iya. Tapi ternyata banyak banget improvement dan langkah-langkah untuk menanggulangi ini gitu. Karena kan kalau nggak ada clickbait-nya nggak seru. Kalau nggak ada topik yang diangkat kan nggak seru ya. Dokter Riko sendiri ada saran nggak atau tips gitu untuk netizen yang baca berita tuh gimana sih menanggapi atau menyikapi berita tuh? Jadi kalau misalkan kita menghadapi berita yang seperti ini, kita harus melihat dari segala sisi. Dan juga ingat berita itu adalah meng-highlight tuh hanya satu atau sepersekian kecil dari yang ada. Mungkin suatu hal yang misalkan sudah berkembang ataupun suatu hal yang misalkan membaik, kalau dibuat berita secara rutin itu nggak ada hal yang menarik gitu loh. Nah, jadi akhirnya kita harus melihat itu secara general. Ketika kita dapat suatu berita, kita jangan langsung menjudge, tapi kita melihat dari sisi lain sampai akhirnya kita membuat suatu kesimpulan. It's not that bad, tapi akan menjadi buruk kalau misalkan kalian menanggapinya dan baca berita yang media yang menggiring opini terus. Jadi lebih kritis lah ya dalam membaca berita, bisa dilihat dari sumber lain juga, dan mungkin lihat medianya ini punya siapa. Apakah punya kepentingan? Ada lagi yang mau ditambahin, Dokter Riko? Sebenarnya sih kalau misalkan dari gua sih sebenarnya udah gua sampein semua sih. Gua tuh cuma berharap kalau misalkan masyarakat kalau memang mau ke new normal, gua ngerti nggak bisa kita lockdown terus ataupun PSBB terus. Gue tuh ngerti, tapi tolonglah dijalani dengan baik ya kan. Kasihanlah kami ini. Kalau nanti akan ada second wave dan kejadiannya akan lebih parah dari first wave kemarin dan fasilitas kesehatan itu tidak cukup, kita banting tulang lagi sih. Ini benar-benar nanti akan banyak orang yang merasa tidak tertangani dengan baik. Kenapa? Karena ya new normalnya tidak jalan dengan baik dan akhirnya fasilitas kesehatannya overwhelm lagi kayak yang pertama meskipun sudah ditambah jumlahnya. Ya kita kan kacau lagi gitu loh. Kita kan nggak mau dong. Kasihan gitu loh ngeliat pasien, kita tahu mereka sakit tapi kita nggak bisa kasih yang terbaik. Kenapa? Karena udah nggak bisa lagi, tempatnya udah nggak ada, bednya juga udah nggak ada gitu loh. Baik. Jadi kalau mau menyimpulkan mungkin memang saat ini layanan kesehatan masih belum cukup, tapi sudah mulai improving dari awal wabah ini. Di beda daerah mungkin kondisi memang tidak merata ya, ada beberapa yang sudah mendekati sudah cukup, ada beberapa yang masih belum. Tapi terlepas apakah dari ketersiapan layanan kesehatan itu, bagaimanapun juga kita perlu setiap lapisan masyarakat tuh mematuhi perilaku bersih dan sehat gitu. Jadi kita
kita bakal menghadapi situasi ini cukup lama, dan terlepas apakah wabah ini berhasil, perilaku tersebut juga bisa mengurangi penyebaran penyakit lainnya. Terlepas nanti akan ada inovasi-inovasi lain, baik dari segi obat, vaksin, maupun sistem layanan kesehatannya. Oke, itu aja buat episode kali ini. Kita bisa didengar di Spotify, Apple Podcast, atau YouTube. Bisa search TGIF, Hoaxbuster. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya.